Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada siang hari ini Mas Ferdi sudah siap untuk bimbingan yang berikutnya ya. Setelah pekan lalu kita sudah bimbingan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga proses ini nanti bisa segera menyelesaikan skripsinya Mas Ferdi. Amin. Salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik, langsung saja Mas Ferdi, saya akan menampilkan hasil perbaikan terakhir ya dari bimbingan sebelumnya. Nah, untuk keefektifan bimbingan ini, silahkan Mas Ferdi bisa membuka filenya mandiri dengan menandai ataupun mungkin dengan cara mencatat ya, tidak apa-apa. Ya, disesuaikan aja di situ. Sudah dibuka. Oke, yang memungkinkan yang mana gitu ya. Baik, saya langsung saja. Sudah nampak Mas Ferdi? Sudah Ustaz. Oke, baik. Untuk judul kemarin sudah fix ya, survei pengaruh. V ini pakai I kan nampaknya ya. Suaranya terputus-putus Ustaz, mohon maaf. Oke, wah ini jaringan saya ini yang stabil. Kalau sekarang gimana? Jelas? Sedikit jelas Ustaz, tapi agak masih terputus-putus. Oke. Oke, saya lanjut ya. Untuk kata survei ini pakai I ya, Mas Ferdi, bukan pakai I. Ustaz. Oke, Ustaz, tadi sudah dibetulkan Ustaz. Oke, survei pengaruh lingkungan fisik kelas terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar kelas 5 SD sekecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Ini pakai di awal pakai kapital ya, karena ini nama kecamatan. Gitu ya, pakai kapital. Oke, baik. Kita lanjut. Fakta, letak geografis pesisir. Terdapat 7 sekolah dasar, di antara berada di Pulau Tidung ya. Ini juga penulisan pakai huruf kapital. Sebagian besar bangunan sekolah sudah menginjak usia 15 tahun. Ini ditinjau dari gedungnya ya. Kemudian kelengkapan sarana prasarana dalam kelas masih kurang. Kurang ini dilengkapi data, Mas. Maksudnya misal apa ini di satu kelas hanya ada bangku, kursi, kemudian Ustaz sudah mengelis yang kurangnya Ustaz. Ya betul. Ini untuk kan namanya aja survei gitu ya. Nah, terus sudah dibandingkan dengan Sisdiknasnya Ustaz. Ya, di situ kelengkapan minimal apa standar sarana prasarana kemarin yang saya itu apakah sesuai standar atau enggak begitu. Terus tujuan tercapainya tujuan dari kegiatan belajar mengajar tidak terlepas dari 2 faktor ya, ini faktor internal dan faktor eksternal. Ini nampaknya bukan fakta ini ya, tapi teori ini nampaknya ya. Lebih ke masalah ya Ustaz masuknya ya. Ya ini ke teori ini. Nah, ini kondisi yang seharusnya. Nah, apa ini yang harusnya diselesaikan ya. Nah, tapi faktanya ini, fakta itu real di lapangan Mas Ferdi ya, tanpa perlu disisipi. Oke, clear. Kemudian masalahnya siswa tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi, ya kurang memperhatikan. Ini faktanya, berarti masalahnya ya kurang memperhatikan guru, meletakkan kepala ke dalam meja, mengantuk dan berkipas. Kurang memperhatikan guru, meletakkan mengantuk. Nah ini mengantuk oke. Berkipas ini kan untuk menyesuaikan suhu kan ya. Sebenarnya ya berkipas itu pakai ya. Pakai buku. Ya paham. Ya ini berarti ini kata baku enggak ini berkipas ini ya. Misal siswa kipas-kipas pakai buku gitu. Ini baku enggak gitu ya. Lebih nanti katanya diolah. Betul. Terus kemudian kebersihan kelas yang kurang terjaga. Ya misal apa ya?
banyak mungkin ada sampah atau kurang rapi gitu ya, belum terjaganya, Ya Ustaz, sudah. atau mungkin banyak fasilitas yang rusak, nah, gitu. Itu ya, ini Oke, Ustaz, ya. masalah ini yang kondisi yang seharusnya begitu ya, apa ini mau masalah ini yang Ya, Ustaz. timbul dari yang kebalikan dari yang seharusnya. Oke, Ustaz. Baik, kita lanjut. Penyebabnya posisi tempat duduk yang konvensional, ruang kelas yang cukup panas. Ya, siswa merasa kurang nyaman berada di kelas. Mohon maaf, Ustaz, suaranya putus, Ustaz. Suara putus. Kalau Oke, Ustaz, sekarang terputus kembali, Ustaz. terputus-putus. Wah, ini jaringan saya. Apa jaringan saya, Ustaz? Iya mungkin. Ini kok full kalau jaringan saya Boleh full. saya mematikan kamera, Ustaz? Boleh, silakan. Dimatikan aja, Saya Mas. coba mematikan kamera, gitu. Ya. Oke. Kalau sekarang gimana? Sudah jelas? Sudah jelas, Ustaz? Oke. Saya lanjutkan ya. Masalah berarti ini kondisi yang muncul akibat tidak sesuai dengan teori. Siswa ini seharusnya bersemangat namun tidak bersemangat. Gitu ya. Penyebabnya posisi tempat duduk, ruang kelas yang cukup panas, siswa merasa kurang nyaman. Terus keempat mungkin sarana yang tidak lengkap gitu, Mas. Oke, Ustaz. Ya, D ini mungkin sarana yang tidak lengkap ini. Urgensi, nah, urgensi itu juga tidak seperti ini, Mas. Urgensi itu kalau masalah ini berlarut-larut di ada, misal maka dampaknya mungkin apa begitu ya. Bukan pengertian. Berarti dampak dari larut itu, Ustaz? Ya, urgensi misal gini. Nah, apabila kondisi ini terus gitu, misal kalimatnya seperti itu ya, apabila kondisi sarana fisik kelas tidak disesuaikan dengan standar, maka dampaknya siswa akan malas belajar atau kurang motivasi gitu. Dampaknya nilainya rendah, kemudian prestasi sekolah menurun dan lain sebagainya. Misal seperti itu. Terus kemudian Mas Pedi ikuti dengan pendapat orang nggak apa-apa di sini. Misal si A mengatakan fasilitas yang rendah ini dapat mengendorkan semangat belajar siswa. Misal ada mengatakan seperti itu nggak apa-apa. Ini dilengkapi di sini nanti kalimat ini, gitu ya. Oke, Ustaz. Oke, Ustaz. Nah, gitu ya. Jadi penelitian akan memberikan gambaran kepada para pembaca terkait prediksi ini kan survei ya. Berarti Mas Ferdi perlu disampaikan di sini ya. Penelitian ini dimasukkan untuk mengetahui begitu apa ini dampak atau pengaruh dari lingkungan fisik terhadap motivasi siswa. Nah, apakah berarti kemarin kan saya sarankan Mas Ferdi ini kan istilahnya untuk mengetahui korelasinya ya, dampak itu kan jadi hubungan dua variabel. Berarti begini, yang prediksi hasilnya ini ya, ini berarti tidak menyelesaikan tetapi justru untuk mengungkap begitu ya, mengungkap fakta bahwa fasilitas atau sarana fisik itu memberikan dampak terhadap motivasi siswa gitu. Berarti sama halnya dengan tujuannya, Ustadz ya? Mendeskripsikan juga di sini. Iya. Apa sama dengan tujuannya? Prediksi hasilnya ini mungkin Mas Pedi langsung bisa jelaskan. Begini kalimatnya ya. Penelitian ini mencoba untuk mengungkap kondisi sarana fisik ya, yang memiliki dampak terhadap motivasi siswa gitu. Sehingga hasilnya nanti dapat menjadi kajian perbaikan di sekolah tersebut gitu. Nah, ini untuk jadi prediksi hasilnya ini untuk survei ya, penyelesaiannya berarti dengan survei gitu ya. Jadi
Penelitian ini diselesaikan dengan cara survei, ya, dengan harapan setelah dilakukan survei, ya, muncul data adanya pengaruh lingkungan fisik terhadap motivasi, dan nantinya dapat digunakan sekolah untuk mengambil kebijakan terkait dengan sarana fisik yang sudah ada. Gitu. Ini diprediksi hasil seperti itu. Oke, Ustaz. Ini kan survei untuk mengungkap data, begitu ya. Tujuannya berarti untuk mengungkap data. Baik, saya scroll ya. Terus untuk pertanyaan penelitian, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka pertanyaan penelitian ini ialah apakah terdapat pengaruh lingkungan fisik? Kalau pengaruh, rumusan masalah pengaruh itu sebenarnya ke eksperimen, gitu ya. Berarti mungkin Mas Ferdi, nanti kemarin kan katanya pakai uji ya di instrumennya itu, betul ya? Uji validitas sama rehabilitas, Ustaz. Validitas, bukan regresi kalau pengaruh itu. Regresi linear sederhana, Ustaz. Oh ya, ya berarti itu ya. Sebenarnya itu digunakan untuk eksperimen ya, tapi karena ini survei ya berarti pakai itu, menguji itu juga. Karena nanti setelah survei, Mas Ferdi kan menginput data gitu ya, setelah nanti di skala Likert-kan atau apa begitu. Yes, berarti ininya tetap pengaruh. Judulnya berarti nggak perlu diganti kata pengaruhnya nggak perlu diganti, Ustaz? Ya nggak perlu, karena saya tanya Mas Ferdi katanya ada uji apa itu statistik itu kan ya. Yes, Ustaz, ada. Terus kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh lingkungan fisik. Ini untuk mendeskripsikan aja Mas Ferdi. Yes, Ustaz. Kalau mendeskripsikan otomatis kan apa ini sudah tahu ya, berarti ini dicoret. Dan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh lingkungan fisik. Gitu. Nah, nanti survei. Tidak usah Ustaz. Oh, siap. Oke. Ini kan lingkungan fisik ya, namanya aja survei, terus tadi 3 sekolah. Ya berarti ya nggak apa-apa sih, lanjut ya. Yes, nanti instrumennya pakai anu aja Mas, apa ini? Angket atau ada jenis lainnya lagi? Hanya angket Ustaz. Oh, itu utamanya apa, pengumpul data utamanya pakai angket. Lalu kan ada observasi awal itu kan pakai observasi Ustaz, jenisnya observasi. Jadi pakai angket dan observasi Ustaz. Observasi itu digunakan di awal itu. Oke, berarti pakai 2 ya, observasi dan angket ya. Oke, berarti bisa lanjut. Kita lanjutkan. Tujuan penelitian oke, kemudian manfaat teoritis hasil penelitian ini dapat melengkapi teori terdahulu terkait yang mempengaruhi motivasi belajar siswa sekolah dasar. Oke, ini kemarin ya yang saya berikan. Misal ada teori yang mengatakan di situ tidak ada faktor apa ini motivasi karena lingkungan fisik, berarti ini melengkapi itu. Oke. Kemudian praktis bagi kepala sekolah dalam menjadi pertimbangan bagi sekolah untuk menciptakan lingkungan fisik yang aman, nyaman. Oke, lingkungan fisik ini aman, nyaman, atau memang fisik yang ditinjau dari kelengkapan sarana saja? Dua-duanya, Ustaz. Berarti harus aman, nyaman. Ini berarti nanti aspek di instrumen ada aman dan nyamannya juga berarti? Enggak, Ustaz. Nanti kan ada kayak ventilasi itu kan berpengaruh terhadap kenyamanan siswa itu, Ustaz. Kayak ventilasi, kebersihan itu sama kenyamanan dan keamanan siswa itu sendiri, Ustaz. Oke, terus bagi guru dalam mengolah serta mengatur, mengolah ini bahasanya diganti mengelola aja, Mas. Mengelola lingkungan fisik kelas yang kondusif begitu agar siswa merasa nyaman sehingga motivasi. Ini kepanjangan itu. Kemudian ini dilakukan bagi guru ya dalam mengelola lingkungan fisik yang kondusif ya agar motivasi
belajar siswa meningkat gitu ya. Motivasi ini kurang lengkap. Motivasi apa tadi? Belajar ya. Jadi dilengkapi Motivasi belajar Ustaz. ya, motivasi belajarnya meningkat. Sehingganya dihapus saja itu. Oke. Oke, kita lanjut. Oke Ustaz, sudah. Jadi satu pulau itu hanya 3 sekolah Mas ya? Iya Ustaz, satu pulau di Pulau Tidung sendiri ada 3 sekolah SD Ustaz. Satu Oke, MI. berarti sepulau ya, ya nggak apa. Berarti itu aja yang disurvei nggak apa. Iya Ustaz. Terus kajian pustaka, lingkungan fisik, oke tadi ya. Terus kemudian indikator lingkungan fisik, oke. Tinggal kamu tulis ya berdasarkan kajian-kajian. Terus motivasi belajar Iya siswa Ustaz. apa? Ciri-ciri, faktor, Iya Ustaz. indikator, oke. Penelitian yang relevan. Oke, hipotesis. Pakai hipotesis dulu ya, Pak. Tadi kan pakai uji statistik begitu ya. Dengan fisik kelas. Oke Ustaz. Oh, Mas Pedi, kemarin kan saya suruh cari penelitian survei yang pendidikan. Sudah ketemu nggak metode bukunya? Secara bukunya belum Ustaz, tapi saya menemukan jurnalnya Ustaz. Saya lagi di Ipusnas Ustaz. Sampai sekarang masih dalam antrian mulu Ustaz. Oke. Berarti survei ya itu, penelitian survei. Iya Ustaz, tapi saya sudah punya ini Ustaz, apa namanya, kayak jurnal yang membahas tentang penelitian survei itu Ustaz. Oke, sip, bagus kalau begitu. Judulnya apa? Masih ingat? Saya lupa Ustaz, tapi ada di Google itu Ustaz. Saya lihat dulu ya Ustaz, sebentar. Ya. Ini kan menyesuaikan dengan judulnya Mas Pedi, karena judulnya Mas Pedi itu kan survei pengaruh ya. Itu mungkin bisa diganti mungkin ya, survei dampak lingkungan fisik terhadap apa gitu. Survei pengaruh sama dampak sama aja sih, boleh juga sih digunakan. Ustaz, ini Judulnya jurnal Pak? ini membahas tentang ini Ustaz, dia hanya tentang apa namanya, penelitian survei saja Ustaz. Tidak ada tentang pengaruhnya. Di sini dibahas tentang pengertian penelitian survei, terus rancangan penelitian survei gitu Ustaz. Oh, Karakteristik, langkah-langkah gitu Ustaz, sampling gitu Ustaz. siapa itu penulisnya? Penulisnya Maidiana dari Oh, jurnal Education 2021 Ustaz. terus itu berarti tidak ada judul, contoh judul ya, judul penelitian. Enggak ada Ustaz. Tidak ada Ustaz. Oke, oke, berarti judulnya ini nampaknya pilih salah satu aja Mas Ferdi. Judulnya mungkin surveinya mungkin dihapus saja nggak apa-apa itu, ganti ke awal aja ya. Jadi pengaruh lingkungan fisik terhadap apa begitu. Oh, surveinya dihapus Ustaz. Ya, biar nanti nggak rancu. Oke. Ya, survei dan pengaruh itu nanti si pembaca akan bingung nanti ini penelitian survei apa eksperimen gitu ya. Langsung aja surveinya dihapus saja. Nanti dijelaskan di bab 3 atau metodologinya aja. Oke Ustaz, siap. Sudah Ustaz, sudah saya hapus. Oke, Insyaallah. berarti judulnya ganti pengaruh apa? Lingkungan belajar fisik terhadap Motivasi belajar. motivasi belajar ya. Oke, sip. Kita lanjut ke bagian metodologi. Lihat ini menggunakan metode penelitian survei ya, pakai I dengan pendekatan kuanti dan kuali. Oke. Ini pakai survei metodenya siapa? Kamu tulisi gitu ya. Misal pakai punyanya Sugiono atau siapa begitu ya. Yang kamu akan jadikan sumber metode primer. Atau tadi katanya siapa tadi gitu. Variabel penelitian ini variabel penelitian, variabel dependen dan variabel independen. Independennya lingkungan fisik, variabel dependen motivasi. Mohon maaf Ustaz, bagaimana Ustaz? Tadi ada yang telepon Ustaz. Oke, saya lanjutkan ya. Dependen itu apa sih, Mas Badi? Ya Ustaz, bagaimana? Dependen itu apa? Variabel dependen. Variabel dependen itu variabel yang ini Ustaz, yang terpengaruh Ustaz. Kalau Terpengaruh. independen yang
Kalau independen dia tidak terpengaruh, kalau dependen itu yang terpengaruh, Ustaz. Nggak kebalik ini. Saya agak lupa juga, Ustaz, di sini, Ustaz. Variabel independen dan dependen ini. Bentar ya. Sepertinya gitu, Ustaz. Variabel dependen adalah variabel oh, bukan. Variabel independen adalah variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi. Enggak, Ustaz, yang dipengaruhi. Berarti kan motivasi belajar dipengaruhi oleh itu, Ustaz. Atau variabel yang menjadi dependen itu atau variabel akibat ya. Akibat atau dampak. Benar berarti ya, dampak. Terus independen. Kalau independen berarti yang mempengaruhi atau menyebabkan. Dia, Ustaz, yang memberikan dampak. Oke. Bentar. Saya cari lagi nih Mas Peti biar enggak salah. Ya. Oke, kita lanjut. Populasi sampel seluruh kelas 5 sekolah dasar yang berada di Kecamatan Pulau Seribu jumlahnya sekitar 7 sekolah. 7 sekolah toh? 7 atau 3? 7 sekolah itu di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Ustaz. Sedangkan 3 itu hanya di pulau saya saja, Ustaz. Jadi berarti sekecamatan itu kan ada populasinya Ustaz, itu gitu. populasinya 7 ya, berarti terus sampelnya kamu pilih 3. Iya, Ustaz. Jadi populasinya 7 sekolah, sampelnya 3, Ustaz, seperti itu. Oke. Kalau menurut saya nggak usah sekepulauan Seribu, Kecamatan Kepulauan Seribu enggak, tapi di langsung ke 3 sekolah tadi aja, Mas. Mas Ferdi mungkin tuh keliling-keliling ke sekolah lainnya itu. Karena nanti kan diacak, misal sekolah yang ada di terluar, yang agak pinggiran, terus sekolah yang agak ke dalam gitu. Sekolah yang berada di dalam pulau gitu. Kalau nanti diambil kalau cuma di pulaunya Mas Pedi khawatir nanti metode samplingnya yang nggak tepat. Itu metode sampling kurang merata. Kira-kira sebaiknya bagaimana ya, Ustaz? Kalau misalkan kalau saya pindah-pindah pulau juga nggak mungkin, Ustaz. Lah iya, makanya populasi sampelnya pakai di jangan mengatakan 7 sekolah, tapi langsung aja di 3 sekolah. Jadi populasi sampelnya ya di 3 sekolah di pulau apa itu. Berarti saya itu saja, Ustaz, tidak menggunakan sampel, tapi populasinya saja, Ustaz. Soalnya dari 3 sekolah itu siswanya nggak sampai 100 orang, Ustaz. Ya udah, berarti itu aja, wes. Jadi nggak diambil sampel karena populasinya kecil. Itu langsung aja populasi di kepulauan apa ya tadi? Di tempatnya Mas 3 sekolah. Ya, di pulau apa pulau itu? Yes, siap. Ya, oke. Saya cari yang bagian variabel. Dependen itu memberikan pengaruh ya? Atau kebalik saya, Mas? Seingat saya itu, Ustaz, dependen itu yang dipengaruhi, Ustaz. Kalau independen itu kan berdiri sendiri, Ustaz. Ya betul. Independen itu berdiri. Ya itu maknanya. Ntar saya cari ya. Iya, Ustaz, siap. Saya juga cari.
salah, Mas Betty tambah bingung. Oke, Ustaz. Variabel. Kalau menurut Sugiono itu Ustaz, variabel independen itu variabel bebas Ustaz atau variabel yang mempengaruhi Ustaz. Independen yang mempengaruhi. Yang ya, kalau kata Sugiono independen itu yang mempengaruhi, kalau dependen yang dipengaruhi. Bukan kebalik ya. Variabel dependen Bukan Ustaz, enggak Ustaz. Kalau memberikan pengaruh Ustaz. atau Iya. penyebab. Penyebabnya mana berarti? Dependen atau independen? Kalau independen itu yang memberikan penyebab Ustaz. Independen yang memberikan penyebab, bukan mendapat penyebab. Kalau bukan Ustaz, kalau di Sugiono seperti itu Ustaz. Oke. Ini perlu ini berarti. Variabel independen itu variabel bebas, sedangkan variabel dependen itu variabel terikat Ustaz. Di Sugiono seperti itu Ustaz. Variabel terikatnya variabel namanya apa? Dependen. Dependen Ustaz. Oke. Oke, berarti kita lanjut. Oke Ustaz. Oh, itu pendapatnya Sugiono ya, nggak ada pendapat lainnya ya. Iya Ustaz. Kalau menurut siapa itu Creswell, itu nampaknya kebalik ya. Kalau Creswell Soalnya itu, saya punya buku Ustaz, yang bentuk ininya cuma punya buku si Yogono Ustaz. oke. Cuma ini saja. Kalau si Creswell itu variabel dependen merupakan karakteristik atau atribut yang memberikan pengaruh terhadap variabel independen. Variabel dependen juga dinamakan dengan variabel penyebab atau memberi dampak terhadap variabel independen. Variabel dependen ini bersifat dinamis ya. Artinya dapat dimodifikasi. Kalau independen ini karakteristik atau atribut yang mendapat pengaruh atau dampak dari variabel dependen. Variabel independen juga diartikan sebagai efek atau hasil dari variabel dependen. Ini yang betul yang mana ini? Bentar saya buka dulu ya. Referensi. Boleh saya bacakan Sugiono Ustaz? Ya, silakan Mas Betty. Di sini menurut Sugiono variabel independen adalah variabel ini sering disebut variabel stimulus, predikator, atau antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Lalu sementara itu variabel dependen adalah sering juga disebut dengan variabel output, kriteria, atau konsekuensi. Dalam bahasa Indonesia disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Seperti itu, Ustaz. Wah, berarti kebalik ini ya. Bentar. Kalau ini bahasa Inggris ini, dependent variable. Dependent variable is an attribute or characteristic that is dependent on or influenced by the independent variable. Itu bahasa Inggris ya. Kalau saya terjemahkan berarti ya sebuah atribut atau karakteristik yang dipengaruhi oleh independen. Betul ya berarti ya? Dipengaruhi berarti ya.
Oh ya betul berarti Ini Mas. Ustaz Dipengaruhi oleh independen. Berarti ya nih atau dampak ya. Berarti dependen ini dampak ya, Mas. bukan Ustaz. Independen ini apa ya? Iya dampaknya Ustaz. Lalu independen itu yang terkena dampak Ustaz. Bentar. Ini loh ya saya copy sih bentar. Bentar Mas, jadi ini kok macet ini. Ustaz. Ini loh, coba saya copy kalimatnya sih. Oh, enggak mau sih. Ini saya copy ke WA-nya Mas Ferdi. Ustaz siap. Itu Mas. Itu ya. Di baris 1, 2, 3 itu ya. A dependent variable is an attribute or characteristic that is dependent on or influenced by the independent variable. Atribut karakteristik adalah dependent atau dipengaruhi oleh independen. Iya betul Ustaz berarti Ustaz. Betul, dipengaruhi Betul oleh Ustaz berarti. independen. Dependen ini berarti hasil ya. Ya, dependen ini yang dipengaruhinya Ustaz. Nah, ya, berarti hasil kan ya. Ya Ustaz hasilnya. Oke, terus kemudian ini loh ya. Kamu mungkin menemukan yang berhubungan dengan literatur ya, dampak atau konsekuensi dari variabel. Oke, berarti betul ya. Dampak itu namanya dependen. Kalau efek ya atau pengaruhnya berarti disebut independen. Betul ya? Berarti independen lebih dahulu ya. Independen lebih dahulu Ustaz. Ya betul. Oke, kita lanjut berarti ini harus clear ya karena nanti biar paham. Kemudian prosedurnya ini udah nemu belum penelitian survei, Mas? Prosedurnya saya menemukan dua Ustadz dari yang tadi Mediana itu sama yang Semua Sugiono karena saya awal menggunakan Sugiono maka saya menggunakan Sugiono juga Ustadz. berdasarkan teori, hipotesis, populasi sampel. Oke, berarti mengikuti prosedur Sugiono ini ya. Ya, Ustadz. Oke, teknik pengumpulan berarti pakai angket, observasi, dokumentasi. Oke. Uji normalitas, linearitas, korelasi, regresi sederhana, dan determinasi. Oke. Jadi sudah ini, Mas Ferdi. Ada yang ditanyakan? Tinggal nanti dibentuk kalimat, kemudian rumusnya dimasukkan. Selesai nih. Oh gini Ustadz, kan ini bimbingannya per bab atau sekaligus Ustadz? Per bab juga boleh. Tergantung Mas Ferdi. Nah, karena ini kerangka petanya kan sudah ada ya. Jadi misal mau per bab boleh, mau untuk meyakinkan membuat kalimat itu ya, mungkin dibuat per bab aja dulu ya. Setelah nanti di bab 1 oke, ya langsung nanti semuanya gitu. Oke Ustadz, siap Ustadz. Oke, terus ada lagi? Sudah sih Ustadz, itu saja. Oke. Ya, alhamdulillah ya, selama ini cukup lancar Mas Ferdi. Semoga ini awal yang bagus, nanti segera ditulis. Ya. Jadi segera Oh iya Ustadz, ditulis. Ya, silakan. terkait tentang apa namanya kayak
buku apa namanya? Buku apa tuh Ustaz? Bimbingan itu bagaimana Ustaz? Rekap bimbingan. Rekap Apakah memang bimbingan. Seharusnya kan itu fisik ya, karena memang fisik nggak ada ya mungkin Mas Bedi buat aja tabel di situ aja begitu. Mungkin tanya Ustazah Putri nanti tabel bimbingannya seperti apa, nanti di apa ini dikirim dibuat dalam bentuk spreadsheet, saya tanda tangan online di situ, Mas Bedi juga tanda tangan online di situ spreadsheet. nggih, Ustaz. Oke. Nggih, Jadi Ustaz. yang sudah tinggal aja dilengkapi. Kemarin kita bimbingan apa, ditulis tanggal berapa gitu. Gitu Mas Bedi. Nggih, Ustaz, siap. Oke, sip. Nggih, Ustaz, siap. Insya Allah segera selesai nanti. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, berarti alhamdulillah bimbingan hari ini cukup lancar. Berarti kita cukupkan. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Mas Bedi. Saya tutup ya.